Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dosen yang saya hormati Ibu Siti Amira Makarim SPDMM dan Pak Endang Syarif SHIMM. Berikut teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Hilman Muna yang akan bertugas sebagai moderator dan presenter 1. Adapun rekan tim saya yaitu ada Asnur Pala sebagai presenter nomor 2. Oke. Untuk materi di sini ada 4 ya. Yang pertama mengenai konsep kredibilitas dan citra bisnis. Yang kedua, unsur-unsur kualitas dan kontinuitas perusahaan. Yang ketiga, manajemen utang piutang dalam Islam. Keempat, konsumerisme. Baik, untuk materi yang pertama mengenai konsep kredibilitas dan citra bisnis. Konsep kredibilitas dan citra bisnis merupakan dua konsep penting dalam manajemen bisnis. Kredibilitas yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan terhadap perusahaan. Sementara citra bisnis yaitu persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang berhubungan dengan nama bisnis, produk, jasa, dan identitas perusahaan. Selanjutnya, kredibilitas dapat dibangun dengan cara mengusahakan beberapa aspek seperti yang pertama, komunikasi yang jelas, efektif, dan profesional. Yang kedua, tawarkan produk berkualitas. Yang ketiga, menyediakan jasa prima. Keempat, mengembangkan diri untuk meningkatkan performa bisnis. Kelima, jujur, konsisten, dan tekun. Keenam, mengelola pelanggan dengan baik. Sedangkan citra bisnis dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, citra bayangan atau aspek visual seperti warna, sosok gedung, dan lobi kantor. Yang kedua, citra yang berlaku atau persepsi yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Tiga, citra yang tidak berlaku atau persepsi yang tidak memadai. Keempat, citra inovatif atau citra yang menonjol karena perusahaan pandai menyajikan produk baru yang model dan desainnya itu tidak sama. Yang terakhir, citra murah meriah atau citra yang ditonjolkan oleh perusahaan yang mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik tetapi harganya murah. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai unsur-unsur kualitas dan kontinuitas perusahaan. Unsur-unsur kualitas yaitu merupakan sifat pengganti dari apa yang didapatkan oleh konsumen, yang harus menggambarkan tuntutan konsumen. Beberapa unsur kualitas yang umumnya dikenal meliputi yang pertama ada kinerja, kesesuaian, harga, konfigurasi, dan konversi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kinerja terlebih dahulu. Kalau kinerja itu lebih ke karakteristik utama dari suatu produk seperti kualitas gambar dan suara pada televisi. Yang kedua, kesesuaian. Jadi kesesuaian itu seberapa jauh sih suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang mutu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, harga. Karena produk harus memiliki harga yang wajar untuk memenuhi tuntutan konsumen. Karena kalau harganya tidak terjangkau, konsumen bakal pergi gitu. Yang keempat ada konfigurasi, yaitu fitur produk yang dapat memberikan kesan lebih baik pada konsumen. Yang terakhir mengenai konversasi. Kalau konversasi itu peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam produksi harus mampu memperpanjang kualitas produk. Selanjutnya ada unsur-unsur kontinuitas perusahaan, merupakan faktor yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa unsur kontinuitas perusahaan yang harus diperhatikan oleh pimpinan perusahaan yaitu yang pertama ada soliditas, yang kedua ada keselamatan personil, yang ketiga ada minimalisasi gangguan bisnis, keempat ada operasi bisnis utama, yang kelima ada minimalisasi kerugian finansial. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai soliditas.
Soliditas itu ya menjaga kestabilan dan konsistensi dalam operasi perusahaan. Yang kedua itu mengenai keselamatan operasional, yaitu memastikan keselamatan seluruh personil perusahaan. Yang ketiga itu minimalisasi gangguan bisnis, yaitu meminimalisasi gangguan bisnis dalam penyediaan produk atau layanan. Yang keempat ada operasi bisnis utama, melanjutkan operasi bisnis utama secepatnya setelah terjadi bencana. Yang kelima mengenai minimalisasi kerugian finansial, yaitu meminimalisasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh bencana alam. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh ada Kaos, dipersilakan. Yang ketiga, manajemen utang piutang dalam Islam. Pembayaran dan tanggung jawab peminjam. Setiap orang yang meminjam kepada orang lain memiliki hutang kepada orang yang memberikan pinjaman. Setiap hutang harus dibayar. Jadi, orang yang tidak mau membayarnya, bahkan tidak membayarnya, berdosa, termasuk aniaya. Pembayaran adalah pembayaran atas hutang yang telah dipinjamkan kepada seseorang, dan si peminjam memiliki kewajiban yang sangat besar untuk melunasinya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban. Apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban meminjamnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perpinjaman pada awal terjadinya hutang piutang. Dalam manajemen hutang piutang dalam Islam, ada beberapa harus diperhatikan dalam rukun hutang piutang. Terdapat 2 rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi hutang piutang, yaitu barakat. Barakat yaitu transaksi hutang piutang melibatkan 2 pihak, yaitu pemberi hutang, kreditur, dan orang yang berhutang, debitur. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Hutang piutang harus melibatkan harta yang dihutangkan seperti uang atau barang-barang tertentu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Yang keempat, konsumerisme. Konsumerisme dalam manajemen keuangan syariah. Konsumerisme merujuk pada perilaku konsumtif yang berdampak pada pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup maqasid syariah, yang merupakan tujuan utama syariah, yaitu berkah, keadilan, kesejahteraan, dan keharmonian. Konsumerisme yang tidak dapat membahayakan keuangan kita di masa depan, seperti menghadapi krisis atau menghindari kesulitan. Dampak konsumerisme dalam manajemen keuangan syariah dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu 1, dari perspektif keuangan pribadi. Konsumerisme dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi seperti perangkap hutang, tidak ada alokasi produktif dan amal. Yang kedua, dari prediktif manajemen perspektif kekayaan Islam. Konsumen dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan kekayaan Islam, yang mencakup prinsip-prinsip syariah dan manajemen kekayaan yang berdasarkan maqasid syariah. Untuk mengatasi konsumerisme yang tidak disadari serta mengelola keuangan dengan bijak, seseorang dapat mengikuti langkah-langkah seperti mengurangi kesadaran finansial, seperti alternatif aktivitas yang lebih terjangkau, dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola keuangan yang dengan bijak. Sekian presentasi dari kami. Untuk sesi tanya jawab akan disampaikan di kelas nanti ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.